Ini kamu hidup berarti Allah ingin batin bersamamu. Jadi pada saat nanti Dia ingin dohir, kamu dihilangkan. Dohir, batin, ada, tidak ada, itulah makhluk. Sampai pada titiknya kamu kembali kepada Dia, kepada yang qadim, kepada yang baqo, kepada yang muhalafatul hawadis, yang qiyamuhu binafsihi. Kamu sudah wahdaniyat dengan Dia. Maka di situ tidak ada lagi. Maka setiap harimu hanyalah surga, kebahagiaan. Kau dilahirkan kembali adalah untuk menerima surgamu lagi, yang lebih indah, yang lebih nikmat. Adapun kematian alam dohir adalah karena Dia sayang pada kamu pada saat kamu sudah tidak bisa lagi menikmati jannatul ma'wa dengan ruh jismanimu, karena jisimmu sudah. Karena di alam ini berlaku hukum gravitasi. Maka kamu siap-siap untuk menerima HP baru. Yang lebih segar, yang lebih fresh, kembali lebih bahagia. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Asia Tenggara, sahabat-sahabat Australia, Turki, Taiwan, ya, Jeddah, Riyadh, ya, dan juga sahabat-sahabat India, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, pagi hari ini kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah. Karena jiwa kita adalah seumpama layang-layang, ya, ada yang menggerakkan, ya. Maka pada saat waktu pagi digulung kembali, pada saat malam dilepas dari semua, ya, pagi dikembalikan. Maka itulah doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tentang hidup, mati, mati, hidup, hidup, mati, hidup, mati, ya. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahari fil. Wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Semuanya hanya tentang hidup, mati. Kalau hari ini kamu hidup berarti Allah ingin batin bersamamu. Jadi pada saat nanti Dia ingin dohir, kamu dihilangkan. Dohir, batin, ada, tidak ada, itulah makhluk. Sampai pada titiknya kamu kembali kepada Dia, kepada yang qadim, kepada yang baqo, kepada yang muhalafatul hawadis, yang qiyamuhu binafsihi. Kamu sudah wahdaniyat dengan Dia. Maka di situ tidak ada lagi. Maka setiap harimu hanyalah surga, kebahagiaan. Kau dilahirkan kembali adalah untuk menerima surgamu lagi, yang lebih indah, yang lebih nikmat. Adapun kematian alam dohir adalah karena Dia sayang pada kamu pada saat kamu sudah tidak bisa lagi menikmati jannatul ma'wa dengan ruh jismanimu, karena jisimmu sudah. Karena di alam ini berlaku hukum gravitasi. Maka kamu siap-siap untuk menerima HP baru. Yang lebih segar, yang lebih fresh, kembali lebih bahagia, lebih cerah gitu ya. Tapi hati-hati, karena bisa juga turun pada tubuh binatang, ya. Nah, inilah yang selalu Abah ajarkan kepada kita semua, sadarkan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita ini adalah masuknya kita adalah kepada tubuh binatang. Karena pada saat kita berada pada tubuh binatang, baik bahimiyah maupun subuhiyah, maka disitulah penderitaan. Karena cara yang paling mudah kita kembali pada Allah itu pada wujud manusia. Cuma sekarang ini kita berwujud manusia, tetapi hakikatnya sudah kehilangan kemanusiaan. Bahkan kalau kalian ngerti kisah-kisah para aulia, mereka sholat Jumat pun udah susah. Tadi kenapa? Karena sulitnya mencari teman untuk sholat Jumat. Ya, dan nggak usah jauh-jauh di Indonesia, Abu Yadim Yati, ya, dengan kisah Abah Uci, dan kemudian juga Abu Yadim Yati, ayahnya mengisahkan itu, sahabat. Dan semua orang yang sudah sampai di situ akan membuktikan, karena sholat itu berjamaah itu dengan orang. Sholat Jumat itu adalah harus manusia tadi semua, ya. Tapi inilah yang terkadang hakikat manusia yang tidak paham. Kenapa kita disuruh sholat? Karena inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Wujud manusia itu hanya 3 saja. Binatang bahimiyah, subuhiyah, atau syaitoniyah. Maka wujud jin, syaitan, atau iblis tadi semua, ya.
Maka tujuan kita adalah bukan menjadi Tuhan, kembali menjadi manusia. Karena kalau tidak menjadi manusia, tiada kesempatan. Adapun kehidupan manusia di sini adalah tubuhnya itulah jannatul ma'wa. Kenapa dalam Sirul Asrar bahwa jannatul ma'wa itu di sini? Ya inilah drama panggung kehidupan kita. Karena kita ini adalah merupakan wayang-wayangnya Allah. Kita ini karyawan Allah. Kita bekerja pada Allah. Di abdihi abadah. Ibadah itu abadah ya'budu ibadatan. Hanya bagaimana kita adalah mengabdi kepada dalang. Memahami hukum dalang. Tadi semua. Dan ngerti posisi antara wayang dan dalang. Nah sekarang ini sadar nggak sadar manusia. Tadi sudah kehilangan itu. Bahkan dia mengaku apa yang menjadikan sifat Allah kepada sifat dirinya. Padahal sebenar-benarnya kita tidak ada yang diadakan. Nggak ada bedanya kamu bercermin. Kehidupan kita itu adalah bayangan yang dicermin itu. Pada saat Allah ingin bercermin adalah kamu itu. Tapi pada saat Allah ingin bercermin dalam wujud binatang, maka muncullah kamu di cermin itu wujud binatang. Kenapa Allah berbayang pada dirimu dalam wujud binatang? Karena kamu berada pada sifat binatang. Tadi semua ya. Bahkan ada yang lebih balhum adol, lebih sempat, lebih hina lagi dari binatang. Kita bisa melihat, menyaksikan hari ini justru manusia-manusia yang sudah keluar dari sifat binatang pun enggak, sahabat. Maka marilah kita memahami tentang kehidupan ini dengan baik. Maka itulah kenapa harus dihidupkan, dimatikan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Tadi semua. Kenapa kamu itu ingkar pada Allah, tertutup pada Allah. Wa kuntum amwatan, sesungguhnya kamu mati. Tapi di situ menggunakan alif adalah mati, 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 mati. Fahyakum, hidup, 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 hidup. Itu tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyit minal hayy. Itulah summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum. Itu hanya tentang drama dia. Dia ingin dohir, maka hilangkan kita. Dia ingin batin, adakan kita. Itu saja, sahabat. Maka kehidupan itu tentang itu. Dan Syaikhullah sudah mengatakan ada harawis ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Dari semua. Seperti kayu, kata Abah. Dan menjadi meja kayu, menjadi asbak kayu, menjadi pelafon kayu, menjadi kusen kayu, menjadi gerobak kayu, menjadi roda kayu, menjadi tasbih kayu. Sebenarnya si kayu adalah sedang ingin bercermin dalam wujud yang lain. Dari semua. Maka sesungguhnya Abah katakan seluruh makhluk ini hanya dirimu yang lain. Maka disinilah kita harus mengerti. Sebenarnya seluruh makhluk ini, ruh itu hanya satu. Dan ruh kita bukan di tubuh kita. Ruh kita ini, kita ada pada ruh kita. Ingat itu. Ruh kita bukan ada pada kita. Bahkan ruh kita ini dalam sebuah kaul. Maka kalau kita yang sudah menyaksikan, ada aura berwarna macam-macam manusia. Ada kuning, ada merah, ada ungu, ada hijau, ada biru. Itu penggambaran daripada aura ruhmu itu sendiri. Merah kenapa? Hijau kenapa? Belang-belang kenapa? Karena inilah sahabat tadi semua ya. Maka bagi orang-orang yang belum paham ya memang cukup taklid saja. Tetapi selamanya kita taklid juga salah. Maka sebetulnya adalah haram taklid itu sebenarnya. Karena iman itu bukan tentang apa yang dilihat orang lain. Karena hidup itulah tentang diri kita. Kebaikan yang kita lakukan buat kita, bukan buat orang lain. Dan keburukan yang kita lakukan juga buat diri kita. Maka itulah Allah terjali pada dirimu dalam wujud buruk nanti. Dia itu karena kau yang memilihnya. Allah terjali dalam wujud binatang karena engkau adalah percerminan binatang dari semua. Maka sekarang manusia sudah pandai. Oh ini katanya ular berkepala dua. Nah itu. Oh ini adalah tikus-tikus kantor. Gitu kan tadi. Inilah monyet-monyet. Nah ini istilah-istilah buaya darat. Lintah darat tadi semua ya. Sebenarnya manusia itu sudah sadar nggak sadar dia sudah menyadari sebetulnya wujud dia itu akan seperti apa. Maka Abah sering menjelaskan pada saat 40 hari sebelum kematian sebetulnya setiap manusia akan diperlihatkan sebelum kematian pada saat 7 harinya, 3 harinya, hari haknya tadi semua. Maka disitulah kalian akan menyadari wujudmu, kampungmu, wajahmu akan seperti apa. Nah itulah surga dan neraka bagimu dari semua ya. Maka kehidupan hari ini kata Abah juga adalah merupakan kehidupan adalah apa yang kita akan panen dari kehidupan yang sebelumnya. Dan adapun inilah alam sudah mengajarkan pada kita
Duren yang kau makan tadi pagi adalah duren yang kau tanam 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tapi duren yang kau tanam tadi pagi, jangan bermimpi hari ini kau panen. Itulah Allah tentang awal akhir. Awal itu ya akhir gitu. Disebut akhirat itu akhir daripada apa proses kamu menanam, panen itulah akhir semua. Maka dalam kehidupan kita pun ada awal, ada akhir. Tapi awal kita untuk menunjukkan Allah, akhir kita juga untuk menyatakan Allah tadi semua. Dan Allah bisa tajali jadi apapun tadi semua. Maka kata apa? Yang menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Kenapa Allah mewujudkan wujud anjing misalnya? Kenapa wujud binatang? Binatang bahimia, subuhiyah. Karena pada saat hidupmu ada pada martabat itu. Tadi semua. Maka dalam kisah wayang itu bukan dalang itu nggak adil, maka menciptakan Pak Rahwana apa semua. Disitulah kenapa kita harus merubah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Hidup kita adalah belajar sedang mensucikan jiwa kita sampai munculnya kesadaran si jiwa itu tentang siapa diri kita. Kalau tidak, berarti kita akan ada pada tubuh yang tidak kamu kehendaki. Itulah kenapa di hari H itu adalah siluet yang keluar dari pusarmu, akan ada semacam kayak layar CCTV yang memperlihatkan kemana kamu akan pulang. Dalam kegelapan, dalam kesusahan, dalam wujud binatang tadi semua ya. Tadi semua. Inilah yang tadi semua. Maka binatang akan ngumpul dengan binatang. Kalau anaknya binatang ya ibunya, bapaknya binatang sesungguhnya. Maka disinilah kamu harus sebagai seorang anak, maka ayo selamatkan orang tuamu. Rubahlah wujud mereka tadi semua. Kalau tidak, kamu bagian akan menjadikan. Itulah yang Allah ingatkan 6 ayat dalam Al-Quran. Wahai manusia, kenapa dulu engkau sudah susah, hari ini kau mengulangnya kembali. Nah, tadi semua. Dan inilah manusia akan mengulang tadi semua. Maka dikisahkan tentang orang mati. Pada saat kematian itu sudah diberitakan. Pada saat hari H, itulah kita dalam Al-Quran bertanya, ya Allah, bolehkah aku diizinkan kembali setahun saja? Tuh. Dan situ tawar-menawar. Kata Allah, nggak bisa. 8 bulan, 6 bulan, 1 bulan, 40 hari, 1 minggu ya Allah, sampai 1 jam. Nggak bisa, karena kamu akan tetap juga, aku kasih 1000 tahun pun kamu tidak akan mau berubah. Nah inilah sahabat, jangan gambling hidup kita ini. Tadi semua, ingat makhluk itu hanya 3 saja, jin, manusia, dan malaikat. Adapun yang nampak oleh kalian sekarang ini, hanyalah makhluk-makhluk yang terjebak dalam wujud lain. Karena kalian tidak mengerti hakikat kehidupan. Maka inilah di dalam tafsir Pak Raji juga, wa ma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah ke badan hewan. Kenapa sih harus dirubah wujudnya? Kenapa kita harus hidup kembali? Karena ruh itu kalau pernah menyakiti, bagaimana kau akan disakiti ruh? Ruh tidak enak, tidak sakit dibakar. Ruh tidak akan sakit adalah dia lapar. Ruh tidak akan susah dengan haus. Maka itu tadi. Maka inilah naraika itu tubuh kita. Karena ruh itu akan merasakan susah pada saat tubuh susah. Ruh itu akan menderita pada saat dia pada tubuh binatang. Harus disembelih dan lain sebagainya. Dan ruh itu juga harus masuk ke dalam tubuh manusia. Karena tadi. Kamu punya masalah dengan manusia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah akan kau terima. Ya, kalau di dalam surat Yunus ayat 30 yang Abah selalu baca gitu, karena Abah sering ulang-ulang karena manusia nggak paham-paham tadi semua. Dikatakan hunalika, di tempat itulah tablu akan merasakan pembalasan. Ini sahabat. Ada kullu nafsin ma aslapat, tiap-tiap diri apa yang telah dikerjakannya dahulu. Jadi tidak ada perbuatan yang datang hari ini kecuali perbuatan kita. Karena ruh itu tidak bisa kita membayar orang itu dosa kita lewat ruh, karena ruh itu adalah metafisik, tidak bisa. Maka yang bisa merasakan lapar adalah jasadmu, yang bisa merasakan kenyang adalah jasadmu. Maka surga jannatul ma'wa, jannatul na'im itu adalah karena memang kita lah. Maka inilah dunia ini, pihak tadi apa namanya, qala apa namanya, pihak tuhyauna wa pihak tamutuna wa minha tukhrajun. Tadi di tempat ini kau dilahirkan, di tempat ini kau akan dimatikan, di tempat ini kau akan dibangkitkan. Tadi fiha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah. Itu tubuh kita. Karena tubuh kita ini realitas, sahabat. Karena tubuh kita ini ngerti lapar, ngerti sakit, semua.
Ngerti sakit itu disakiti itu sakit. Ngerti bahwa diberi itu bahagia. Ngerti disayangi itu enak. Ngerti dimaafkan itu enak. Nah, tubuh inilah sebetulnya. Maka disitulah kenapa Tuhan wujudkan kita dikasih tubuh. Karena kamu untuk merasakan. Itulah yang Allah katakan. Idza zulzilatil ardu zilzalah itu bukan tentang kiamat kubro. Tapi tentang kiamat sugro. Kematian tubuh. Ya, bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Di situ manusia udah bertanya. Qalal insanu yauma idzin tuhaddis wa akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Maka diperlihatkan kepada yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tuh. Bahkan kata Abah, ya, cuma sayang kalau kamu sudah terlambat ya, kalau sudah di udalmu kau menyaksikan kampung halamanmu. Dalam wujud yang berbeda tadi kan. Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa'inahatan kulu abdanil hayawanati. Adapun bila tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka dia akan masuk tubuh binatang, sahabat. Ya. Wa kullama kanat tilkal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa lil adabi naqalat ida badanin hayawanin akhasha wa aksyara saqaan wa ta'abah. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina. Itu Mas Adi ya. Maka dalam surat Al-Isra ayat 50 juga, Abah 49, Abah sudah jelaskan juga berkali-kali ya. Bagaimana dalam surat Al-Isra ayat 50 ini adalah balasan kepada tiap orang 49. Adalah kul kunu hijaratan au hadidah. Ada yang menjadikan besi dan batu tadi semua. Bahkan lebih parah lagi, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau kamu menjadi satu makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Ini tidak pernah dibahas tadi semua oleh mereka tadi semua ya. Nah, inilah maka kita harus dilahirkan kembali. Dalam surat Al-Isra 13 Allah tegaskan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu bi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Nah, yaumal qiyamah itu orang suka mengartikan hari adalah kiamat kubro, bukan kiamat kematian. Di sini jelaskan tadi karena kaitannya dengan kalimat pertama wa kullal insanin alzamnahu, setiap kelahiran tuh berarti kematian di sini. Wa nukhriju lahu, dan akan dibuka kembali adalah yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, akan dibuka untukmu. Itulah yang diperlihatkan kata Abah 7 hari sebelum kematian, 3 hari sebelum kematian ada siluet dari mulutmu, kayak ada layar dari mulutmu yang hanya engkau yang tahu. Itu sebetulnya di 7 hari, 3 hari itu Allah memberikan waktu kepadamu. Sampai pada hari di mana ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan. Umur bisa dipanjangkan, sahabat. Banyak dalil, banyak kisah, termasuk juga pembantunya Nabi Ibrahim. Yang akhirnya ternyata, ini kenapa dengan sodakoh? Kenapa kita ini orang takwa dengan sodakoh? Tadi semua, ya. Kenapa orang iman itu sodakoh? Kenapa orang khusyuk itu sodakoh? Kenapa iman yang sempurna itu sodakoh tadi semua? Kenapa orang hijrah itu sodakoh? Karena memang tadi tajidu fil umri, sodakoh itu bisa menambah umurmu, sahabat. Karena sodakoh itu adalah bahasa malaikat Mikail adalah menambah toren tadi semua. Dikisahkan zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersahabat dengan Ijrail, bahasa syariatnya lagi. Jadi kalau kita ini, kalau orang hakikat itu tidak mungkin hanya syariatnya saja, selalu dicari hakikatnya, kebenaran yang sebenarnya. Gitu kan tadi. Maka Ibrahim berkata, hai Ibrahim, tuh saudaramu itu, tuh pelayanmu itu akan mati, ini habis rezekinya, gitu kan tadi semua. Nah ini ya, Nabi Ibrahim nama juga sayang mungkin para pelayannya tadi. Hai fulan, kamu kata yang Mikail, kata Ijrail, besok atau mati, gitu kan tadi. Ayo berbuat baik, maka disodakohkan semua harta yang dimilikinya. Bahkan dikisahkan semuanya diberikan tadi. Ternyata apa? Besok itu Ijrail nggak datang, besoknya nggak datang. Udah setahun baru datang Ijrail, itu kisahnya. Syariat lagi ini, gitu. Akhirnya ditanya, kata Ibrahim, aduh Ijrail, kenapa kamu ini bohong? Kata Ijrail, aku dilarang Mikail. Kenapa? Karena rezekinya begitu dia keluarkan nambah. Maka di situ Pak, orang tidak akan dimatikan. Maka sampai ada bahasa tadi semua, walau orang itu masih punya rezeki 1000 saja, tidak akan dimatikan. Walaupun jatuh dari pesawat sekalipun. Maka jangan aneh kalau ada kecelakaan, ada apa yang mustahil selamat, ada yang selamat. Itu rezekinya masih ada, Pak. Tadi semua, ya. Nah ini ya, termasuk rezeki jadi manusia. Tadi semua. Jadi manusia itu rezeki, Pak. Maka itulah kenapa Syaikhullah berkata nikmatul ijad, penciptaan sebagai manusia.
Cuma saya nggak mau kalau orang yang saya kenal itu kalau wujudnya semakin jauh. Itu tadi kalau saya ujung-ujungnya saya bilang udah jauh dari sana, saya nggak tega lihatnya gitu Pak. Tadi semua tadi ya. Maka disinilah kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Bacalah kitab kita. Itu pada saat kita sebelum kematian, pada saat kelahiran digalungkan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Itulah buku yang kita catat dalam kehidupan yang sebelumnya, tanaman yang kita tanam sebelumnya. Maka tadi orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Itu dari maka baginda Nabi bersabda, bahagia ditetapkan dalam perut ibu, celaka pun ditetapkan dalam perut ibu. Itu maksudnya dulu orang termasuk Abah, kalau begitu Allah nggak adil dong. Oh, ternyata bukan kehidupan pertama toh Pak. Kehidupan yang persoalan yang kita belum beres dengan makhluk akan ketemu tadi semua. Tadi wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha yauma idi yasrun nasu astatali yura pamayya mal misqala darratin khairayar. Khair itu udah pasti makhluk dengan makhluk. Allah kalau menggunakan kata khair dalam Al-Qur'an tadi kayak iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada kamu. Itu tentang makhluk dengan makhluk. Kalau Allah menggunakan kata khair tadi semua ya. Inilah yang apa namanya dipahami oleh kita. Bahkan tadi surat Al-Isra mengatakan adalah wa kullama kanatil kal arwahu aksyara saqawatan wa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksyara saqaan wa ta'aba. Apabila arwah itu lebih celaka lagi maka dia akan masuk. Maka kenapa kita tidak boleh syirik? Maka sebenarnya di dalam kitab Sirrul Asrar itulah kenapa juga kita pada saat kita hidup di dunia ini jangan gunakan amal akhirat untuk dunia. Tadi semua karena hari ini adalah sebetulnya hanya tempat menanang ya. Ya, jadi dikatakan adalah maka dikatakan fal wajibu dalam kitab Sirrul Asrar fal wajibu ada thalabul hayatil qalbil ukhrawiyah fi ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti. Fa inna dunya mazra'atul akhirah, karena dunia ini ladang saja Pak. Dan Nabi pun sudah bersabda ad-dunya mazra'atul akhirah. Fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yahshud fil akhirah. Kalau kamu nggak nanam ya kamu tidak akan panen. Maka kalau hari ini kamu sulit, uang, miskin, belangsa, ya jangan terus lagi menjaga kemiskinan, kebelangsakan itu. Minimal kamu tanam buat kehidupan yang akan datang. Karena orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Dan itu hadis Nabi tadi semua. Ya. Dan Abah menyaksikan ternyata setelah Abah hidup menyaksikan di alam dohir ini, ada orang yang tadinya anak raja bisa turun ke anak petani. Ruhnya itu. Lihat surat Al-An'am 133. Allah akan mengganti setiap makhluk itu. Kemudian juga Allah akan menjadikan seseorang itu lahir dari keluarga orang lain. Kenapa kalau dua konsekuensi, bisa surga, bisa neraka. Tadi semua ya. Karena kehidupan kita minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bahkan kata Allah dalam ayat tadi bahwa apa yauma tubaddalul ardu ghair. Di situ ghair katanya bukan akhar. Pada hari di mana bumi digantikan bumi lain. Badan diganti badan lain. Tadi berarti kalau si SIM card itu ruh kita SIM card, HP, nah itu yang disebut surga itu adalah SIM cardnya itu ada tergantung. Tadi casingnya darajat itu jasad. Jannatul ma'wa itu jasad, disebut darajat. Tapi ruh kita harus kembali ke kurbah. Jasad, darajat. Darajat itu surga. Kesenangan di dunia ini. Jadi kalau Abah simpulkan orang surga itu orang kaya. Tapi orang kaya yang diridhoi Allah. Tapi banyak orang kaya kan menderita. Yang bukan, nah tadi maka kata apa? Jangan pernah maksakan kaya yang bukan waktunya. Kan akan dihabiskan oleh sakit, dicuri, dirampok. Ngapain? Kaya dengan cara nggak benar. Orang membeli jabatan akan hancur. Maka ujung-ujungnya kan bui. Neraka nggak? Neraka yang tadinya ingin jalan-jalan padahal dia pikir daripada mungkin di penjara itu kalau orang penjaranya benar gitu, kecuali kita makan dibeli semua. Gitu. Dan itulah kenapa kita tidak boleh bahkan di dalam hikam bahwa dunia ini bukan tempat di dunia ini bukan tempat untuk menerima apa namanya pembalasan dari amal sekarang gitu. Tapi dunia ini adalah untuk menerima pembalasan dari tanaman yang dulu. Nah inilah yang harus dipahami tentang hakikat naraika. Maka tadi karena tubuh kita diberi tubuh ini karena kita banyak masalah sama orang. Kenapa dijadikan binatang juga sama? Karena minimal dia dengan binatang nyakitin temannya nggak? Nggak. Minimal dia tidak menyakitin temannya. Tidak suudon. Binatang suka suudon nggak? Nggak. Binatang suka benci nggak? Nggak. Walaupun berebut makanan mereka nggak punya benci. Tapi manusia.
Walaupun bayang selayang, seloyong, kayak orang rengkuh, tapi hatinya busuknya luar biasa. Baunya sudah kecium 100 meter. Walaupun dikasih parfum kayak apa badannya. Tapi itulah maka Nabi. Baunya orang saum itu adalah kasturi. Jadi jangan dikira orang wali itu bau badannya itu parfum. Bukan. Tadi bau yang akan dicium oleh mereka yang yang tahu wali hanya wali. Yang tahu ulama hanya ulama. Yang tahu Allah hanya, nah itulah yang bisa menciumnya. Nah kenapa? Dan yang tahu wali adalah wali. Karena mereka akan saling mencium bau yang khas dari masing-masing. Walaupun mungkin tubuhnya bau setan. Menurut manusia dohir. Tadi semua. Ya. Ini, orang ini suka salah. Tadi semua. Wah wali katanya ciumnya bau. Yang nyiumnya bangke. Tadi semua. Yang nyiumnya bangke tahu aja enggak. Tadi semuanya. Mari katakan saudara adalah innama ja'ala darul akhirata mahallan lijazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan. Dan hari ini adalah akhirat dari kehidupan yang dulu. Sekarang disebut sekarang, tapi sekarang ini kata kita dulu nanti gitu. Gitu. Dan hari ini menjadi dahulu pada saat kita di depan. Nanti kita bilang hari sekarang ini dahulu. Maka manusia hanya terjebak istilah nanti dan sekarang dan dahulu. Itu. Padahal sebenarnya makanya hari itu oleh Nabi Isa dikatakan hari ini hanya tentang hari ini. Inilah yang penting selama kita ada. Tadi karena yang kemarin sudah lewat. Adapun yang kemarin itu akan kita panen hari ini. Baik akan ketemu baik. Akan mudah rezekinya apa. Semuanya tadi nggak ada hubungannya rezeki itu dengan kerja keras sebetulnya. Tetapi adalah apa? Tetapi jangan lupa bagi kalian yang hari ini mendapatkan kenikmatan, maka teruskan sibukkan dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya tadi semua. Innama ja'ala dzarul akhirata mahallan lijazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat balasan. Akhirat itu akhir dari kehidupan dulu. Awalnya nanam, akhirnya panen. Maka itulah karena tadi kata Syatoilah, kata Tosyabul Qadir adalah al wajib ada tolabul hayatil qalbi ukhrawiyah min ahli talqin. Maka yang wajib pada saat kita kembali ke alam ini maka adalah harus mencari upaya menghidupkan hati di dunia ini. Tadi adalah hayatil qalbi ukhrawiyah. Jadi hidup adalah min ahli talqin fi dunia qabla fautil waqti, sebelum mati. Jadi harus mati sejeroning urip. Tadi semua. Yang disebut al-mutu qoblaan tamutu, al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah, sudah pulang. Kembalikan jasadmu pada fiilnya, kembalikan hatimu pada asma'nya, kembalikan ruhmu pada sifatnya, kembalikan sirmu pada zatnya. Telanjanglah. Nah, itulah al-imanu uriyanun, iman itu dah telanjang, walibasuhu taqwa. Nah, itulah orang yang berpakaian takwa di alam dunia ini kalau sudah telanjang. Fa'inna dunia mazratul akhirah. Berarti kalau begitu hari ini, kalau kalian serba sulit dan semua disakiti orang ini, itulah karena dunia ini adalah sekarang menjadi akhirat dari kehidupan yang dulu. Maka apapun yang kamu lakukan hari ini tidak akan hasil apa-apa. Karena itulah Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 20 kata Allah katakan dijelaskan di sini adalah tentang suratnya. Kama qala man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fil harsihi wa kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Ya. Dikatakan barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, artinya kehidupan setelah mati, kematian yang ulang, karena hidup ini adalah akan mati, mati itu akan hidup tadi semua. Ada keuntungan di akhirat, kami akan tambah keuntungan itu baginya di akhirat. Gitu. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maksudnya Bapak tadi sholat, puasa, ataupun dikir, tapi Bapak ingin mengharapkan rezeki sekarang di dunia. Apa jawaban Allah? Tadi semua. Ya. Dikatakan ada wa man kana yuridul harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Maka barang siapa menghendaki keuntungan dunia dari amal akhirat yang Bapak lakukan hari ini. Tadi semua. Ya, tadi semua. Maka tidak akan ada baginya suatu kehidupan pun di akhirat. Gini Pak, kalau Bapak tanam hari ini, besok ada nggak? Nah, itu. Kalau Bapak hari ini makan, ambil, nabung, tapi Bapak ambil lagi, ada nggak nanti? Tidak ada. Itulah sesungguhnya manusia yang muflis itu adalah pada saat dibangkitkan kembali dalam keadaan miskin, susah, dilahirkan dari perut orang susah. Harusnya dia keluar dari kesulitan itu.
Bukan saling menyayangi kayak Bagong dengan Bagong. Nah, inilah yang manusia salah. Tadi menyayangi yang salah. Tadi semua ya. Maka dikatakan kamin sohsin mata jahilan wa qoma min qabrihi. Kan dibangkitkan dari kubur. Kurang apa dalil sebenarnya? Cuma manusia memahami akhirat itu padahal nanti ya di sini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kata apa, kalau dunia di sini, surga juga di akhirat di sini, dunia juga di sini. Surga di sini, neraka juga di sini semua. Hari pembalasan di sini semuanya. Tapi nanam juga di sini. Kamu nanam di sini, masa nanam di kebun sini, panennya di kebun sono. Tadi semua. Tapi nanti, karena yang Bapak makan beras hari ini adalah tanaman yang tahun lalu. Tapi Bapak yang tanam tadi pagi, jangan makanya tadi kata Allah, orang tolol, orang nanam di sini, panen di sini. Orang tolol panen pagi, sore tak panen. Enggak ada, panen itu akhir. Itulah makan ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladang. Maka Nabi bersabda, kamin sosin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Tapi ada orang yang hidup, orang yang mati dalam keadaan bodoh. Tapi dia mau mensucikan jiwanya. Dilahirkan nanti dalam keadaan arif. Menjadi ulama yang soleh. Tadi semua, ya. Tapi sebaliknya, dikatakan arifan. Tapi wakam min sosin mata aliman. Wa qoma yaumal kiamati jahilan au pasikon au muplison. Maaf, Abah menyaksikan yang dulu disebut ulama. Hari ini lahir jadi orang bodoh sekali. Karena dia adalah hanya ulama dohir yang tidak mau mensucikan jiwanya. Jadi barsiso. Tadi semua, ya. Nah, ini ada hadis ini, cuma nggak pernah diaji, nggak pernah dipahami. Tadi semua, tadi. Jadi kamu sosin mata aja banyak orang bodoh. Sekarang ini belajar ilmu marifat ini, kalau Abah lihat banyak orang bodoh. Tapi bukan bodoh sebenarnya. Maksud Nabi itu bodoh. Jadi karena orang itu tidak boleh merasa bisa. Jadi orang merasa nggak bisa di sini akan dihidupkan dalam keadaan arif. Maka itu Nabi Muhammad ummi. Tadi semua. Jadi kalau misalnya kayak Abah saya itu masih sholat nggak katanya? Kan jawaban susah itu bagi Abah. Dibilang sholat saya musyrik, masa wayang bisa sholat? Dibilang nggak sholat nanti fitnah. Abah saya itu udah nggak pernah sholat. Kan susah itu semua. Maka udahlah, ibadah itu urusan diri masing-masing. Yang sing penting yang berkaitan dengan orang, jangan menyakiti orang lain. Jangan mensusahkan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Banyak memaafkan orang lain. Bersihkan dari hati busuk. Ini yang kadang-kadang Abah. Banyak orang pas saya kenal di sini. Padahal sih kayak bener, tapi hatinya Masya Allah. Itu lebih tajam dari pedang. Lebih panas dari api. Walaupun dia sendiri nggak tahu sadar tuh nggak sadar. Tadi semua. Ya. Wa kamin qabrihi aliman wa arifan. Wa kamin sosin mata aliman. Wa qoma yaumal kiamati jahilan. Au pasikon wa muplisan. Muplis. Tekor. Tadi semua. Ya. Nah inilah kata Abah juga termasuk hari ini. Urusan manusia itu kebanyakan juga. Orang kawin di KUA tapi zina. Tapi istilah Quran. Tadi. Bagaimana menciptakan itu adalah dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu lah kawin mutah itu salah. Nah itu kadang kebalik-balik tadi semua ya. Dan inilah kawin yang kawin. Dan nggak kawin. Tapi bisa kawin seperti itu. Kalau baru Quran makanya. Auma malakat aimanuhum itu. Jadi semua ya. Jadi hukum udah kebalik-balik Pak sekarang ini. Ya. Maka disinilah Allah ingatkan juga dalam surat Asy-Syura ayat 18. Dan surat Asy-Syura 18 sama. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Jadi yang disebut jahanam itu juga ngartikannya jangan aduh jahanam itu dibakar api dan lain sebagainya. Itu jelas nggak ngerti tauhid. Ya, orang menafsirkan semacam itu. Jahanam kayak walaqad dara'na li jahannam. Jahanam itu tadi bisa tubuhnya rubah jadi binatang. Dan Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Itu. Jahanam itu menjadi binatang. Itu ashabus simah. Bahkan lebih buruk dari binatang. Tadi Allah katakan surat Asy-Syura 50. Au yakburu ma fi sudurikum. Tadi.
au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau menjadi makhluk binatang yang tidak pernah dia bayangkan akan seperti apa wujudnya. Tadi semua, ya. Maka itulah dalam kitab Syekh Muhi ada ulama dicabik-cabik oleh kiainya, karena Syekh adalah punya murid namanya ulama. Yang nggak benar nih ya, Syekh yang nggak benar punya murid ulama yang nggak benar. Ulama punya murid kiai, kiai punya murid ajengan, ajengan punya murid ustad, ustad punya. Nah, siksa kubur itu dicabik-cabiknya orang syariat itu kalau mereka ngerti. Itulah sebetulnya ulama yang nggak benar itu, ulama su itu, syekh su itu akan dicabik-cabik oleh yang berupa wujudnya sudah berubah kelabang tadi semua, ya, di dalam kuburnya itu. Kaulah yang telah mensesatkan aku, kaulah yang telah membuat aku sengsara. Itulah Pak, mereka akan dicabik-cabik, termasuk oleh santri-santrinya itu. Itu yang paling banyak itu, yang kalau dibelah di tanah itu rabul, itu santri-santrinya itu. Inilah sahabat. Ini kadang-kadang bahkan di kitab itu dijelaskan manusia-manusia yang ibadahnya itu hanya dikir di guha, tapa di guha, ternyata ruhnya masuk ke apa? Moa. Jadi belut. Ingat makhluk di dunia ini. Coba kamu carikan dari mana adanya makhluk itu. Kan Allah sudah mengatakan makhluk itu hanya malaikat, jin dan manusia. Dan dari kita mengerti dari prasejarah sekalipun nggak ada itu. Bahkan nggak ada makhluk di dunia ini waktu prasejarah itu, dari mulai kehidupan lumut apa semua. Tapi kenapa sekarang ini kalau kita nyangkul tanah banyak kelabang, banyak ini, banyak lentah, banyak lenyai. Nah, itulah yang maksud Allah, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Kamu tidak bisa membayangkan apa wujud kamu itu. Dan itu kalau sudah di situ, bahkan dalam kitab itu juga dijelaskan tentang manusia terjebak di rumput 800 tahun. Dia masih mending jadi rumput, dimakan, kan di situ tumbuh lagi rumput tadi semua. Ini kalau udah jadi sapi sembelih, sembelih lagi tadi semua. Ini nggak boleh ya ayat-ayat kayak gini disembunyikan. Tadi makanya man kana yuridul ajilata ajjalnahu fiha. Man kana yuridu, man siapa menghendaki al ajilata kehidupan sekarang. Jadi kamu nanam pagi, ingin panen sore, itu nggak boleh. Kalau dunia pagi, akhirat sore. Ini sebetulnya dalil yang sangat real. Quran itu konseptual, kontekstual, realitas, nyata, ilmiah. Bahkan kata apa? Babahnya ilmiah Al-Quran. Cuma nafsirkannya saja oon. Tadi. Karena kalau nggak ngerti hakikat, Pak, Quran itu sulit dipahami. Kalau nggak ngerti hakikat. Apa itu mana dunia, mana itu mana akhirat. Apa itu jasad. Apa itu ruh, apa itu langit, apa itu bumi, apa itu kanan, apa itu kiri. Maka dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah hakikat. Kayak Al-Baqarah sapi betina. Dikiranya apa sapi betina itu? Ternyata tubuhmu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dikiranya rijal itu adalah lelaki yang ada burungnya. Padahal rijal itu adalah ruh. An-nisa tubuh dari semua. Ya. Jadi kan bagaimana? Maka dalam Al-Quran itu hanya lebih dari 200 sekian fikih. Tapi sisanya tasawuf tauhid. Tapi manusia justru yang diaji itu, yang dikerjakannya justru yang 180 ayat itu yang jadi fikih. Malah manusia terjebak dengan kitab-kitab fikih selamanya. Nah, itu hanya sah saja, tapi tidak makbul, apalagi makjur. Padahal manusia itu ada 3 tahapan ibadah. Maka dinul haq itu harus 3-3-nya. Islam, iman, ihsan. Tadi semua. Di surat ini juga sama. Allah melarang man kana yuridul ajilata ajjalnahu fiha manasau liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Man kana, barang siapa menghendaki al ajilata dalam kehidupan sekarang, ajjalna lahu, kami akan segerakan baginya di dunia. Bagi orang-orang yang minta. Bisa aku duha, minta rizki. Sajahud, minta rizki. Berarti dia menyegerakan. Maka di akhirat nanti tadi. Maka bagi ustadz-ustadz yang nerima amplop hari ini, nggak ada lagi di sana itu, karena dia sudah ambil di sini. Itulah tadi yang dijelaskan oleh Abu Qadir. Di hadis Nabi, kamin sosin mata jahilan, wa koma min qabrihi alim. Tapi jahil di situ bukan berarti bodoh, tapi dia adalah bodoh. Maka bapak saya mengatakan, Sep, ini bodoh, ini pinter. Kamu terus di sini. Bodoh juga tidak. Tadi semua. Di sini hidup, di sini mati. Kamu terus di sini. Mati pun tidak. Tadi semua. Disitulah makanya disebut bodoh di sini. Jahilan itu adalah orang yang sudah la hayyun la ilmun.
tidak merasa punya hidup, tidak merasa punya ilmu, maka dia dikembalikan oleh Allah dalam keadaan arifan. Tadi adalah min qabrihi aliman wa arifan, tapi sebaliknya, saya ulama, saya kiai, saya buya, kata saya. Maka Abah bilang kan, siapa ngaku saya syekh, saya mursyid, saya bin. Wah, siap-siap loh, lahir lagi dongo, lebih dongo dari inilah yang kebalik-balik, kata Abah juga. Kamu mengakuinya hari ini, kau hancur di kehidupan datang. Dari semua. Kau bangga-bangga di sini dengan ibadahmu, amalmu, hancur di kehidupan yang akan datang. Tadi, wa kam min syakhsin mata aliman wa, nah, maka di sini maka innamal amalu binniyat itu jelas Nabi menyampaikan sesungguhnya amal. Bina'u sahihi ala sahihi sahihun wa bina'ul fasidi ala fasidi fasidun. Ini hadis Nabi. Maka begitu pula apa yang dilakukannya. Tadi bangunan yang benar harus di atas landasan yang benar. Membangun kebenaran di atas kebenaran adalah benar. Membangun kerusakan di atas kerusakan akan rusak. Dan hari ini Pak, kerusakan itu udah mayoritas. Maka kalau beratus tahun yang lalu aja para ulama-ulama sufi itu sulit Jumatan karena sulit mencari teman. Maka kalau kayak begitu Jumatan sendiri pun boleh. Ya. Maka kalau seandainya sudah melihat teman berjamaah sudah tidak ada lagi, karena berjamaah itu harus sama-sama manusia. Itu. Maka itulah kenapa mereka itu banyak ujlah. Akhirnya menyembunyikan, bukan sombong, tapi memang sulit tadi semua. Ya, tadi. Disinilah yang surat Al-Isra ini menjelaskan tentang, maka janganlah amalnya, riadoh kamu, puasa kamu, dikir kamu, sholat kamu, karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Bapak nanam cabai hari ini, nanam tomat hari ini, buat panennya nanti. Tapi hari ini Bapak panen cabai, panen tomat, panen ini, hasil tanaman dulu. Itulah kehidupan ini. Karena pada dasarnya kamu tidak akan bisa pulang pada Allah sebelum lunas tadi semua. Ya. Maka inilah apa namanya yang dikatakan juga adalah di dalam dalil ini apa namanya dikatakan ini menggunakan i'lam. Kalau dalam kitab ulama udah mengatakan i'lam ini udah luar biasa, harus dipahami. I'lam annas syaqawata tatabaddalu bi sa'adati wa sa'adatu tabaddalu bi syaqawati ala bi tarbiyati kama qala kullu mauludin yuladu alal fitrah ala al fitrati islami walakinna abawahu yuhawwadanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi ila akhiril hadis disebutkan. Mari katakan setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah Islam, tapi kedua orang tuanya jadi kata Abah juga. Calon setan itu dilahirkan oleh setan. Orang tuanya lah yang menjadikan dia setan. Maka tadi kalau anak yang ini tuh jangan salah menyayanginya. Tadi semua ya. Udah sengsara setan lagi. Dan itulah yang Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Hanya 2% manusia yang tadi punya dunia tapi nggak tertipu dunia. Hanya 2%. Yang bahagia dunia akhirat itu hanya 2%. Itulah karena tadi kalau Bapak lihat juara kelas di sekolah hanya 1, 2, 3 kan? Iya. Itulah kenapa perlambang tasakuran itu dengan tumpang. Karena untuk sampai di ujung itu memang sedikit. Maka tadi kata Allah, sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal tapi sedikit di akhir. Nah tadi banyak di tumpang itu di bawah tapi sedikit di ujung. Itu tentang nafsirkan juga. Tadi semua ya. Tapi orang senangnya main di bawah. Cita-citanya ingin ke atas tapi mainnya di bawah di tumpang itu. Kenapa mainnya tumpang di bawah? Karena di bawah itu banyak telur, ada ayam, ada sayuran. Gak mau naik. Ada orang juga udah manakiban. Manakib itu jamak taksir. Mankob dan nakbun. Harusnya naik. Tapi tetap aja di bawah. Karena di bawah itu tadi. Sama kayak Candi Borobudur. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Tadi semua. Ya. Jadi jelaskan di sini al-kullu maulidin yuladu al fitrah dal islamu walakinna abawahu yuhawwadanihi au yunassaranihi au yumajjasanihi ila akhiril hadis, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah Islam, anak itu lahir dalam fitrah Islam sebenarnya.
Maka kata apa? Islam itu bukan merek agama. Karena agama di sisi Allah itu cuma satu. Rasulnya satu Muhammad, agamanya juga Islam. Cuma pada saat agama dikantongin Yahudi, Hindu, Buddha, Nasrani, Islam. Islam sih Islam, tapi ternyata ya nggak Islam. Cuma botol tulisan Islam. Tapi dia lupa isinya Islam, airnya itu. Nah inilah hari ini ya. Nah inilah maka dikatakan adalah kita. Nah kemudian dijelaskan lagi di sini tentang bahwa sesungguhnya dijelaskan di dalam surat Allah berfirman di dalam Al-Quran ini adalah man amila solihan fali nafsihi wa man asa fa'alaiha. Kemudian jadi setiap manusia itu di sini adalah dijelaskan surat Al-Mu'min kalau nggak salah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang membuat kejahatan maka dosanya akan dirinya sendiri. Maka setiap manusia itu furoda kata Abah juga. Maka anak dan anak kita ini bukan anak kita. Maka disinilah manusia ini. Oh, anak gua. Nah, itulah aduh. Tadi semua. Kita ini ruh yang beda-beda. Ruh yang satu itu. Nah disinilah rasa memiliki Ismail harus disembelih. Anak saya, ibu saya, anak saya, ibu saya. Adapun kita harus menghormati ibu di sini karena kamu juga punya anak. Karena akan ada hukum hak adami yang akan terjadi. Kamu nggak hormat ibumu akan nggak dihormat anakmu. Tadi mana ibu yang syirik melahirkan anak yang syirik. Inilah bahwa kelahiran dalam keadaan miskin susah itu. Jangan lagi kamu karena kata Tuhan Abdul Qadir 80% manusia akhir zaman itu akan susah ekonominya, susah akhirat. Udah belangsak, mati jadi binatang. Nauzubillah. Dari semua. Barang siapa menjalankan amal soleh. Pada hari tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Ad-dunya masratul. Maka itulah. Ayo terus berbuat baik, memaafkan, menyayangi, menyatukan. Bukan memecahkan, memfitnah, mengadu domba. Terus mengajak perbaikan. Karena semuanya tanamannya kamu yang panen kok. Kamu yang nanam mangga. Akan panen mangga. Kamu yang nanam fitnah akan panen fitnah. Tadi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Maka dijelaskan surat An-Najm ini adalah manusia akan mendapatkan apa yang dipanennya. Maka dikatakan adalah waqala tabaraka wa ta'ala wa ma wa ma tuqaddamu anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Tadi semua ya. Dan ketahuilah apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala. Pahala itu balasan. Balasan itu apa? Tergantung kamu. Nanamnya maaf akan buahnya tanamannya adalah memberi akan kalau tanamannya kamu adalah mencubit akan kalau tanamannya memperkosa akan diperkosa. Kalau tamannya membunuh akan dibunuh. Itulah Abah sudah ajarkan bagaimana cara melepaskan karma itu. Tadi semua ya. Semuanya Al-Quran Pak. Cuma nggak pernah diaji aja. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ladul mal yaum. Dikatakan. Adalah pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Memaafkan akan dimaafkan. Menyayangi. Itulah pamayya mal miskola darrotin. Khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebijara kebaikanmu akan ketemu. Sebijara. Maka hidup ini bukan tentang duha, tahajud, sholat, ngaji sebenarnya. Itu untuk justru itu alat supaya kita untuk ruhama'u bainahum. Tujuannya itu tadi semua. Maka tujuannya takwa tadi semua. Jadi Islam itu alat, iman itu alat, ihsan itu alat. Kalau ibatan pengajul, buahnya apa? Ruhama'u bainahum. Menyayangi, memaafkan, bersih hati. Tadi semua. Ya. Maka pada saat hati busuk itu, walaupun dia pura-pura soleh, tapi tetap aja tubuhnya akan berbuat maksiat. Karena pada dasarnya binatang. Pada dasarnya. Tapi dia tidak menyadarinya. Bahkan lebih rendah dari binatang. Sekarang Abah menyaksikan manusia lebih rendah dari binatang. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Nah inilah udah kebalik-balik dari semua ya di hari ini.
Dan manusia itu akan berjalan anak. Maka kenapa kata Imam Syajili, sesungguhnya anak kita ini bukan anak kita. Kenapa dinisobkan nasabnya pada kita? Karena kita lewat penyebab saja adanya. Itulah harus dipahami. Maka jangan merasa memiliki di situ. Terus orang itu anakku, mama ini, itu kan tadi. Allahu Akbar. Tadi semua. Padahal mati dan juga ada masing-masing lagi. Kamu akan lahir dari ibu yang lain. Dulu juga ibunya lain. Tapi kenapa sekarang ibu yang ini? Karena kamu sejenis dengan dia. Nah, kalau kamu tidak menyelamatkan dia hari ini, berarti kamu sedang mencelakakan ibumu juga. Tadi semua. Tapi kamu tidak sadar. Tadi semuanya. Masih untung sekarang masih wujud manusia. Hati-hati. Karena sekarang ini kata Abah juga dari mulai tanggal 27 kemarin Juli itu adalah portalnya sudah dirubah. Artinya akan terjadi penggantian shift. Manusia-manusia yang tidak mau berubah akan diganti. Ya, dan itu Quran sudah mengatakan surat Al-An'am 133. Aku akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Dan kalian akan dilahirkan daripada keluarga orang lain. Semua, ya. Maka walaupun karena hari ini kamu anak raja, tapi kamu sibuk dengan kenikmatan dengan posisimu, maka jangan salahkan nanti kamu akan lahir dari perut seseorang yang ada di sawah, di kebun, yang hidupnya aja udah susah makan, susah minum. Bahkan sekarang lebih didohirkan oleh Allah sudah. Banyak bayi ditemu di pinggir jalan, di kantong plastik, di kresek. Apa itu dikira bukan siksa kubur itu? Baru lahir saja udah neraka itu anak. Cuma manusia nggak paham. Kasihan. Kata orang kita, kasihan. Padahal ruhnya nggak ada beda sama kita. Setiap ruh yang ditiupkan itu usianya 15 tahun. Bapak juga udah aki-aki sama Abah, itu 15 tahun ruh kita ini, Pak. Maka kata Nabi, sorga itu, di sorga itu nggak ada kakek-kakek, nggak ada nenek. Tadi semua hanya cangkangnya aja menua, copot casingnya gitu. Kalau SIM cardnya nggak pernah nua dia. Karena kita ini bukan casing ke HP, casing HP hanya hukuman saja, surga atau neraka. Jadi tubuh ini nara loka, sawarga loka, tubuh kita ini. Tadi semua, ya. Begitu jelas ayat-ayat dalam Al-Quran, ya. Jadi nggak usah takut dalam hidup karena semua kita manusia akan dituntut. Nah, adapun yang dikatakan oleh baginda Nabi, ya, dia dikatakan bahwa di sini adalah tentang bahwa i'lam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadzahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin. Kebetulan manusia itu akan tidak lepas dari bahagia dan celaka, surga dan neraka. Faida golabat hasanatuhu wa ikhlasu ay antubadala nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihatu sakawati ila sa'adah. Jadi yang dimaksudkan manusia bisa bahagia atau bisa celaka. Hari ini manusia yang sedang bahagia bisa celaka kalau dia sibuk dengan kenikmatannya, bukan pemberi nikmat. Tapi sebaliknya manusia hari ini yang celaka bisa bahagia karena dia terus walaupun dia susah, dia menyadari kesusahan itu perbuatan dia, dan dia tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orang lain, yang salahkan diri sendiri, maka siap-siap orang celaka nanti di kehidupan akan datang akan bahagia. Tadi kan tadi. Faida golabat hasanatuhu wa ikhlasu, ketika kebaikannya, keikhlasan, antubadala, tubadil akan dirubah, antubadala itu, ya. Antubadala nafsaniyati ila ruhaniyati tabadalat jihadu sakawati ila sa'adah. Dia akan berpindah dari dari celaka kepada bahagia. Faidat tabahawahul in akasal amru wa idastawa abajihataini parrojau ilal khair kama qala Allah taala man jaa bil hasanati falahu asrul amsalihah. Nah, inilah tentang ibadah yang kalau dilakukan dengan ruh dan ibadah yang dilakukan dengan jasad hasilnya akan berbeda. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Nah, ini orang yang dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka itu yang dilakukan dengan ruh, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Itulah maka kata Abah, ada almarhum, ada almarhum, almalun. Almarhum kalau dia ibadah dengan kanannya, ruh. Kadang ngomongin ruh kan, kanan. Maka orang yang menerima catatan kitab tadi, yang surat Asy-Syura tadi, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu, digantungkan, dia nerima dari kanan, berarti itu amal ibadah yang dilakukan oleh ruh. Kalau amal dilakukan oleh ruh tadi pasti gede. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah.
Tapi wa amma man khofat, nah sebaliknya tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami. Maka dijelaskan oleh baginda Nabi adalah tentang, makanya asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Kemudian wa amal muqaddasu fil azal minas sa'adati wasaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asyaidu syaidun fi batni ummihi wasyakiyu syakiyun fi batni ummihi. Falaisa li ahadin ayyabahasa fi hadal bil mabahasi fi syirra al qadri yurisu zandiqati. Maka orang yang calon bahagia tertetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya. Nah, itu semua ya. Orang murni dari sejak ajal bahagia celaka. Jadi gini Pak, kenapa dulu tuh saya juga bingung, kok kenapa orang tetapkan celaka, kalau gitu ngapain, nggak adil. Oh ternyata ruh yang ditiupkan pada tubuh kita ini ruh yang lama. Jadi bahagia dan celaka ibu kita menjadi perantara saja datangnya ke alam dunia ini. Maka tadi adalah orang tua kita, bapak kita, maka ada disebut ayah jismani, ada ayah ruhani. Ayah jismani mendatangkan saja penyebab, tapi yang bisa menemanimu adalah sampai kepada Allah guru rohani. Itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun harisun. Tadi semua ya. Nah, guru rohani itu nggak pernah dihargai, nggak ada dihormati, tapi dialah yang bertanggung jawab pada ruhmu. Guru jismani hanya datangkan enak saja, udah enak di dunia. Tadi semua ya. Nah, di sini dijelaskan lagi tentang wa amma qauluhu asyaki wa syaidu fi batni ummihi fal muradu minal umma majma'ul anasir. Jadi yang dimaksud umi itu ternyata tubuh kita kan piha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum, dari tanah kamu diciptakan. Ternyata ada unsur narun, hawaun, maun, turabun. Tanahnya nggak kembali kepada Nur Muhammad, airnya akan kembali pada Nur Muhammad, anginnya nggak balik kepada Nur Muhammad, apinya kembali, itulah akan menjadi neraka. Tubuhnya penyusunnya udah neraka. Itu umi. Maka tadi inilah disebut tanah kita ini, tanah air, disebut ibu pertiwi. Nah, inilah ibu kita semua. Maka orang berjalan di atas tanah, air, angin, dan api yang ada di alam ini, maka orang sungguh bodoh orang yang tidak mencintai negerinya. Maka sampailah hubbul waton minal iman. Tadi bagian, karena itu sama saja mencintai ibu. Inilah ibu yang sejati, ada tanah kita itu. Ibu kita hanya perantara saja. Ibu yang sebenarnya ibu tanah ini. Maka itulah kenapa tanah ini akan meridoi. Kau berjalan, anginnya meridoi, apinya meridoi. Karena kau adalah bagian anaknya yang menyayangi mereka. Karena kamu tumbuh minha khalaqnakum wa fi hanu'idukum wa minha nukhrijukum. Dari sini kamu diciptakan, dari sini kamu dan di sini pula kau dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa minha wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari sinilah kamu akan dihidupkan, di sini kamu akan dimatikan, di sini pula kau akan dikembalikan. Tadi semua. Pahami ya. Kalau nggak paham celaka tadi semua. Maka asyaki wa syaidu fi batin fal muradu fil umma majma'al anasir arba'atal lati adalah yatawalladu minhal quwa al basyariyati faturab wal ma, kemudian zuzun nar waraihi. Itu Syekh Qadir udah menulisnya. Cuma ulama sekarang on saja. Ngajinya tadi Pak bodoh melulu. Mulut kumur-kumur ngebohong jalan terus. Tangan dicuci terus, madog jalan terus. Tadi semua ya. Kaki dicuci terus, lengkah kemana sekahayang. Inilah tadi, muka dicuci terus tapi nggak ada malu. Tadi semua, mata dicuci terus sama aja. Maka tadi hidung masukin air istinsak nggak sadar sirullah nurullah. Coba, inilah karena manusia terjebak tadi semua ya. Maka tadi yang akhirnya manusia akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan apa yang dia akan lakukan tadi semua ya. Barangkali itu ya sahabat tentang bahagia celaka itu ada tetapkan dalam perut ibu, bahwa sesungguhnya kamu bisa bahagia, kamu bisa celaka. Hari ini kamu yang sedang bahagia, kata Imam Qushairi sahabat, sibukkan. Kenapa? Dzikir itu lebih utama daripada doa. Karena kata Imam Qushairi, ad-du'a adalah istigholun bin nafsi. Jadi doa itu sibuk kamu dengan keinginanmu. Tapi sementara az-zikr, dzikir adalah kamu sibuk istigholun bil haq. Maka permintaan yang terbaik dzikir. Minta obat apapun zikir. Mau kaya zikir. Mau sembuh penyakit zikir. Mau lunas hutang zikir. Tapi zikirnya harus ngerti.
Nah, gitu. Dikir jahar itu bukan kencang, Allah, bukan. Harus jelas jahar itu. Mana kamu, mana Allah. Jahar itu. Tadi semua. Bukan suaranya yang kenceng, tapi kolbunya mengkerut. Tadi. Yang disebut jahar itu, ya. Jelas. Mana hak, mana batil. Tadi semua. Ya. Makanya tapi tidak apa-apa, bagus. Kenyentakan setan tadi semua, ya. Padahal pada saat kamu menyatakan aku bukan jasad, itu jahar. Walaupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, aku tiada, yang ada Allah, aku buta, yang melihat Allah, aku tuli, yang mendengar Allah. Itu teh begitu, itu teh. Aku Adam, yang wujud Allah. Lah, ilah, itu jahar. Walaupun kami lain. Ilah, ilallah, hayang duit, ilallah, hayang duit. Ah, itu mah, itu kopi. Ini kebalik-balik. Ini semua, ya. Tapi tidak apa-apa. Bagus daripada tidak. Tadi maka di penghujung itu adalah dikir itu tentang kata ingatlah Tuhanmu dengan dirimu. Tadi semua. Ya, itulah ya. Itu saja sahabat. Ya, spirit yang penting. Bagaimana kata teman yang saya kalau mati belum? Insya Allah. Kalau sudah dalam perjalanan itu bagi Allah bukan sampai atau tidaknya. Maka kenapa dikisahkan orang yang ingin tobat tapi dia belum sampai, tapi Allah akan mengukur. Ingat gak pada zaman Nabi Musa? Ada seseorang yang maksiat. Tadi kemudian ditolaklah oleh rahib saat itu. Saya udah membunuh 99. Kata ini, kira-kira saya bisa tobat? Oh, kamu tuh nggak bisa tobat. Dibunuh juga, cepet akhirnya. Tapi akhirnya datang dia. Ada seseorang bilang, coba kamu datang ke rahib yang di kampung sana. Dia lebih bijaksana. Tapi di tengah jalan dia mati. Tuh, ya. Yang penting benar aja niatnya. Lurusin. Bukan masalah sampainya. Sampai itu bukan urusan kita. Maka itulah walladzina jahadu fina lanahdihum. Tapi yang payah itu yang tidak mau berubah. Itu aja sebenarnya. Itulah yang tidak mau berubah dari semua. Jadi yang jadi binatang besok dagoan kita percaya mangke. Hai, waing jadi tepak gitu jadi anjing siatnya udah aing wau baheula sia. Paling jauh aduh kejak aing naon baheula. Ah itu. Sekarang apa sering? Tadi makanya kalau abah bersama anjing abah liatin dia liatin. Kucing aja kemarin tuh. Saya bilang, "Maneh saha baheula?" Tadi, makanya sia menang cucukan dia. Coba sia baheula. Anjing Allah apa dulu? Kamu udah jadi kucing itu, coba kamu sadari nanti. Ya Allah ya Karim. Tapi walaupun begitu kucing juga ada surganya Pak, ada angora. Anjing juga ada saudaranya, cow-cow, pudel, tadi semua. Satu. Jadi cow-cow atuh, jadi anjing teh. Jadi jelema ge susah. Cow-cow malah kalaran di tadi semua, ya. Nah itu kan diukur tadi semua. Ya kan yang masalahnya manusia ini nggak niat. Nggak mau berubah. Maka kata Allah, Innallah, aku tidak akan merubah kamu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan badanmu, jiwamu yang harus dirubah. Maka aku mau berubah. Aku ingin bahagia. Itulah komitmen yang harus kita buat. Kenapa? Innamal amalu binniyat. Kalau tidak, akhirnya la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roh. Akhirnya disapi terus kita. Hanya binatang menuju asalnya anjing jadi bagong, tina bagong karena monyet. Nah itulah. Maka kenapa sekarang orang lebih ngerti. Ada siluman monyet, namanya Sun Gokong. Ada siluman babi, namanya Pat. Itu teh nyata. Tetapi itu hanya diwujudkan wujud manusia. Hakikatnya mah enggak, bagong beneran, monyet beneran. Cuma mereka karena hidupnya Buddha itu lebih lama dari Islam, dia lebih ngerti reinkarnasi dari semua. Cuma nanti aja kamu lihat nanti. Kiai-kiai kita pun akan mulai ngomong nanti. Kalau ngerti kalian ilmu genetika. Kalau ternyata catatan DNA itu, wah iya ya, ternyata pernah jadi anjing orang nih. Sekarang ini kenapa oleh Allah disiapkan ilmunya. Terus siapkan. Supaya ilmiah, manusia paham semua. Bukan lagi kolak, kama kolak, gila, katanya.
Akhirnya katanya yang terus-terusan menjadi kebenaran. Kebohongan yang terus-menerusan kayak Habib ini menjadi kebohongan. Ternyata sekarang dibuktikan. Maka kalau Abah lihat, wow ternyata justru bagong-bagong, nah mereka itu tadi semua. Semakin merasa menunjukkan manusia-manusia mulia. Lihat kata-katanya. Ada yang kayak anjing kan. Bagi orang hakikat berseri. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro. Tadi semua ya. Diukurlah kata oleh malaikat. Sejengkal bedanya Pak. Pertama malaikat Jabaniyah datang. Ini milikku. Dia udah bunuh 100 orang. Tapi begitu kata Allah. Hei ya Allah. Di mana tempat posisi? Itu sebetulnya manusia itu sedang didebatkan jadi orang apa jadi anjing. Sebenarnya tentang surga itu di situ. Sama aja waktu Allah ngomongin Kitmir masuk surga. Apa kamu dipikir Kitmir itu rubah di surga dia menang bidadari? Bukan. Dia udah jadi anjing rubah lagi jadi manusia. Kitmir itu. Kenapa manusia? Karena tadi karena ngajinya nggak ngerti hakikat. Jadi tentang kisah orang ini juga sama yang ditimbang itu ke kanan ternyata lebih. Oh, udah dia mesti menjadi manusia dah gitu maksudnya. Pada saat malaikat Jabaniyah udah bunuh 100 orang dia harusnya rubah tubuhnya jadi binatang. Udah itu bahasa syariatnya. Nanti neraka dan surga. Tetap aja kembali itu suatu waqiah. Ashabus simal, ashabul yamin, sabikuna sabikun. 3 saja. Karena memang makhluk itu hanya 3. Tadi semua. Adapun jenis wujud yang lain adalah hukuman saja. Bukan hukuman lagi. Karena Allah tidak akan menghukum kita yang menghukum diri kita sendiri. Inilah kesalahan manusia. Menuduh Allah lagi. Udah salah menuduh Allah lagi. Tadi semua. Ya. Jadi akhirnya orang tersebut dilahirkan kembali dalam wujud manusia. Jadi bukan ke surga bahasanya. Karena surga ini inilah. Surga ini kita jadi manusia malah ingin keluar jadi manusia, jadi binatang. Subuhnya, bahimia, syaitoniah malah lebih parah lagi Pak. Penyembah setan dan jin itu berubah nanti wujudnya yang Bapak lihat Pak. Kunti, kuntulanang, tuyul, genderuwo, semua itu. Itu jin, betul jin. Tapi kan jin itu kita. Maka kita ini dilahirkan ada jin, korin tangan telinga kiri, ada korin malaikat telinga. Nah kita ini pulang sebagai malaikat atau sebagai jin. Nah itu yang muncul itu. Perbuatan syirik itu, dukun-dukun itu. Makanya tadi, hati-hati ya dukun itu. Tadi, tukang nipu masyarakat. Tadi semua. Uang dia aja sengsara, kok dia ngajak-ngajak orang. Tadi, kayak tadi hanya ada kiai ditipu, mengadakan uang. Kamu tuh ingat gak kiai? Itu rumahnya bagus enggak? Jelek bah. Ya tolong amat kamu. Ngasihin uang 50 juta digandakan, dia sendiri belangsak. Ini kadang-kadang orang sekarang udah buta. Khatamallahu ala qulubihim. Tidak mampu batinnya itu melihat. Mana yang hak dan batil. Inilah persoalan. Bukan nggak ngerti ayat. Ayatnya ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa? Karena fi qulubihim maradun fazadahum. Karena ada penyakit di hati. Tambah lagi oleh Allah penyakit tadi. Semuanya di sini. Dadanya. Abang menyaksikan di sini semua. Orang-orang yang hatinya busuk itu. Nasibnya akan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Penghujungnya tadi jadi kitmir. Tapi untuk kembali kitmir itu selamat 309 tahun. Dia untuk kembali. Itu kan kisah Ashabul Kahfi dengan kitmir. Kitmir itu siapa? Tubuh Ashabul Kahfi. Tadi. Kan Nabi Muhammad kul innama ana basarun, binatang tubuh kita ini. Bahkan Nabi berkata al insan hayawanatik. Insan itu binatang yang berpikir. Karena terlalu berpikir akhirnya keluar dari sifat binatang. Lebih parah dari binatang aja keluar rumah. Anjing aja nggak pernah bawa tulang. udah lebih 15 menit. Ya, sini ada jemaah biasa pulang malam Jumat, ada yang nginap di sini. Ada sahabat, ada bapak dari mana Pak? Manado ya? Manado. Ini luar biasa. Udah berapa hari perjalanan? 19 hari, hanya nyambung aja dari masjid ke masjid, dari semua ya, sampai di sini semua. Sehat sahabat semua, tadi semua tetap ya tadi, ayo sadar, terus pasang niat yang baik, niat yang lurus. Terus adalah kata Abah, cara melepaskan karma Abah sudah ajarkan, ya. Ambil waktu di waktu yang terbaik di gelombang theta, maka ayo bersihkan apa yang sudah tercatat di kehidupan yang lama.
bebaskan kepada kebencian pada siapapun, pada orang manapun. Semua ya. Rehatkan. Di sinilah rumahnya. Bahagia di sini, celaka di sini. Tadi semua ya. Kalau kalian sudah terlanjur kaya hari ini, ayo jangan kamu ditibukkan dengan kekayaan, tapi tetap sibukkan dengan pemberi nikmatnya. Tadi semua ya. Maka itulah kalau Abah orang suka bingung udah puluhan tahun tiap hari kok Abah ngomongin agama, kan somat dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Sampai kemarin ada orang bule, istri saya bilang, "Wah, ini orang bule aja saya tuh kalau di pesawat sama istri saya pasti saya nggak disebut." Karena nggak tahu udah refleks saja. Bukan saya baik, karena saya ingin selalu terkoneksi dengan rasa Tuhan. Tadi semua ya. Dan itu bukan dibuat-buat. Ini sudah kalau pikir duit saya 10 miliar saya punya. Tadi tapi saya hanya untuk bisa menikmati. Tutup aja majelis sudah santai aja di rumah, jalan-jalan ke Hawaii kemana gitu. Tapi nggak bisa karena kita punya tugas. Bahkan duit kita untuk dakwah. Maka Abah tadi buat teman-teman Bali, insya Allah besok. Makanya saya dakwah kemana aja, ke Kalimantan kemana, ongkos sendiri. Tadi semua. Karena kita tujuan diberi rezeki itu untuk dakwah gitu. Tadi semua ya. Makanya kalau bagi Abah mah sampai habis juga untuk dakwah nggak apa-apa. Tadi semua. Ya karena namanya juga tujuan kita bukan untuk menikmatinya, tapi adalah bagaimana terus kita dakwah tadi semua. Mohon maaf sahabat, sehat semua ya. Yang berbicara lebih arif, lebih alim, kita hanya sama-sama sebagai saudara. Tidak ada guru dan murid, hanyalah sahabat-sahabat Abah yang Abah cintai dimanapun berada. Lebih bahagia hari ini, lebih sehat, lebih berkah, lebih ikhlas, lebih sadar tadi semua. Insya Allah kamu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.